Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Nur Yamin. Pada kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman tentang konsep jendela pemasaran. Oke, kita langsung saja. Jadi konsep jendela pemasaran itu ada produk, yang kedua ada promosi, yang ketiga ada garansi, yang keempat pelayanan, yang kelima kontrol, yang keenam psikologi, 7 strategi, 8 komunikasi, 9 solusi ya teman-teman. Masing-masing dari elemen jendela pemasaran ini semuanya memiliki 4 turunan. Jadi produk misalnya ada fitur, ada kualitas, ada benefit, ada harga, promosi, ada harga, diskon, kuantitas, bonus, dan lain-lain yang akan saya jelaskan di berikutnya. Oke, ini contoh jendela pemasaran, konsep model jendela pemasaran belangko kosongnya gitu ya. Formulir kosongnya ini jadi nanti sama teman-teman tinggal diisi di area yang kosong ini. Oke, selanjutnya seperti tadi dikatakan bahwa nomor 1 untuk jendela pemasaran bagian nomor 1 adalah produk. Produk ini merupakan hal terpenting dalam penjualan. Tanpa ada produk tidak akan ada yang bisa dijual ya. Banyak sekali produk yang memiliki jenis yang sama namun harga yang berbeda. Ini tentunya tergantung dari seberapa luas ilmu pemasaran yang dimiliki oleh penjual. Jadi dalam konsep ilmu pemasaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya teman-teman dalam mengemas suatu produk. Di antaranya fitur produk. Fitur produk ini termasuk bentuk, kemasan, ciri fisik, fungsi, berat, ukuran, rasa, bau, kapasitas, keunggulan, alur kerja, sistem, metode, hasil, dan spesifikasi lainnya. Yang kedua adalah kualitas produk. Ini mengikuti standar-standar yang dapat memenuhi kualitas produk. Yang ketiga adalah benefit produk. Jadi semakin banyak manfaatnya produk itu, maka peminatnya akan semakin banyak juga teman-teman. Yang keempat adalah harga produk. Harga yang bersaing itu tidak selalu harus murah, tetapi harga yang bersaing adalah harga yang memiliki relevansi dengan kondisi produk yang dijual. Ini tentunya berhubungan dengan fitur, kualitas produk, dan benefit produk. Jadi tidak semua produk yang sama dengan harga yang berbeda itu kemahalan atau terlalu murah, karena harga itu mengikuti kualitas dari produk tersebut. Agar produk yang sama bisa lebih unggul dari produk yang lainnya, maka dibutuhkan suatu pembeda atau biasa disebut dengan istilah unique produk ya. Jadi pembeda ini bisa diolah dari fitur, kualitas, benefit, atau harga. Pembeda juga bisa menjadi produk unggulan ya teman-teman yang tidak ada atau tidak dimiliki oleh produk lain sehingga mampu mendobrak pasar yang lebih luas. Oke, ini implementasi pengolahan produknya bisa dilihat contohnya di sini. Kita selanjutnya yaitu jendela pemasaran nomor kedua adalah promosi, yaitu proses upaya pengenalan produk agar dapat dikenal lebih luas dengan cara penyebaran informasi ya. Jadi penerapan harga yang murah dan atau penerapan diskon harga yang lebih besar itu bagian daripada promosi, pengertian dari promosi. Di antara promosi yang dapat kita terapkan, pertama kita bisa bermain di harga, yang kedua kita bisa bermain di diskon, yang ketiga kita juga bisa bermain dari kuantitas. Kuantitas ini pemberlakuan kuantitas order dapat diterapkan berdasarkan batasan-batasan yang telah ditentukan. Nanti ada contoh gambarnya ya. Nomor keempat ini bonus, itu dapat berupa produk yang sama atau berupa barang yang tidak berkaitan sama sekali dengan produk yang dijual. Misalnya kalau beli kerupuk nanti bonusnya dikasih roti misalnya gitu. Oke, ini implementasi pengolahan promosinya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat dari tabel ini, nanti bisa diterapkan oleh teman-teman. Oke, jendela pemasaran yang ketiga adalah garansi. Garansi merupakan jaminan ya yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penjual terhadap produk yang ditawarkan. Biasanya garansi ini tergantung dari penjual ini mau bermain di mana, cuman biasanya tidak lepas dari 4 elemen ini ya. Nah, jadi ada yang bermain penjual itu biasanya ada yang bermain di garansi produk, ada yang bermain di garansi transaksi, ada yang bermain di garansi perawatan, ada juga yang bermain di garansi servis, atau keempat-empatnya juga bisa diterapkan oleh seorang penjual.
Implementasi garansinya seperti ini teman-teman. Jadi bisa di pelajari ya sama teman-teman. Yang keempat adalah jendela pemasaran yang keempat, pelayanan. Merupakan perlakuan sikap positif yang dapat memberikan efek kenyamanan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dan memenuhi standar kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan efek autentikasi kepuasan dan kenyamanan bagi pelanggan. Ada 7 standar kualitas pelayanan teman-teman, yaitu attitude, sikap, ability atau kemampuan, attention atau perhatian, action atau tindakan, accountability atau tanggung jawab, appearance atau penampilan, simpati atau simpati. Nah, dari 7 standar kualitas pelayanan ini bisa diterapkan minimal pada 4 keadaan berikut. Bisa bermain di pelayanan transaksi, pelayanan konsultasi, pelayanan keluhan, dan pelayanan waktu. Nah, ini teman-teman tinggal baca saja sesuai dengan penjabarannya. Transaksi, sikap, gestur tubuh, intonasi bahasa, proses transaksi yang efektif dan efisien. Ini begitu juga dengan konsultasi, ada sikap, gestur tubuh, ada kemampuan dalam menyampaikan solusi, dan lain-lain. Keluhan, perlihatkan sikap empati yang tinggi terhadap pelanggan, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman baca ya. Yang keempat, waktu. Intinya waktu ini semakin cepat kita memberikan pelayanan atau waktu transaksi kepada konsumen, maka konsumen itu akan semakin respect. Oke, ini contoh implementasi pelayanan. Tabelnya seperti berikut, teman-teman tinggal lihat saja ya, dipelajari saja. Yang kelima, jendela pemasaran. Yang kelima adalah kontrol. Ini merupakan pengendali atau monitor, bisa memonitor setiap gerak langkah dari seluruh elemen jendela pemasaran yang 9 itu. Kontrol ini bisa monitoring harian, review mingguan, evaluasi bulanan, dan screening tahunan teman-teman. Ini implementasi kontrol seperti ini teman-teman. Rincian kontrol harian dan mingguan ada, rincian kontrol bulanan dan tahunan ada. Tinggal disimak saja ya teman-teman. Oke. Yang keenam, jendela pemasaran yang keenam adalah psikologi. Merupakan sikap, perilaku, mental, emosional, dan kejiwaan manusia. Kita harus tahu 4 karakter dasar manusia. Ada sanguinis, ada melankolis, ada koleris, ada juga flegmatis. Ini ada positif dan negatifnya juga. Positif dan negatifnya silahkan simak saja. Jadi sanguinis ini biasanya hangat, ceria, dan lain-lain. Kalau melankolis biasanya tekun, disiplin, analitis. Kalau koleris ini biasanya beliau yang punya karakter koleris ini biasanya punya jiwa kepemimpinan yang kuat ya. Kalau flegmatis ini dia lebih tenang, kalem, objektif, diplomatis, humoris juga ada. Ini teman-teman tinggal pelajari karena ini sangat berpengaruh terhadap ilmu pemasaran. Nah, 4 poin yang harus diperhatikan dalam psikologi pemasaran. Pertama, kita harus memperhatikan psikologi personal. Yang kedua, kita harus memperhatikan psikologi kelompok. Yang ketiga, kita harus memperhatikan psikologi lingkungan. Dan yang keempat, kita harus memperhatikan psikologi global. Ini tinggal pelajari saja, silakan tinggal disimak saja sama teman-teman. Psikologi kelompok ada 5 ya. Di antaranya itu interaksi, mencakup fisik, verbal, terus struktur, terus ada tujuan juga, ada groupness, ada ketergantungan juga yang dinamis ya. Oke, lanjut. Ini contoh implementasi psikologi teman-teman. Jadi implementasi psikologi ini seperti berikut tabelnya, tinggal dilihat saja teman-teman ya. Oke. Jendela pemasaran yang nomor 7 ada strategi. Strategi ini ada 3 secara umum ya. Pertama, dasar strategi yang kita ketahui defensif, ofensif, flanking, guerrilla. Defensif itu posisi bertahan, ofensif posisi menyerang, flanking itu posisi mengapit, dan guerrilla itu posisi bergerilya. Yang kedua, bentuk strateginya. Nah, misalnya dalam bentuk pelayanan, produk, harga, jaminan, atau garansi, maintain atau perawatan. Yang ketiga, kondisi strategi. Ini ada strategi yang terencana kondisinya, ada strategi spontanitas, ada juga strategi penyesuaian pasar. Implementasi strategi
teman-teman bisa lihat. Misalnya kalau kita ngambilnya program promosi, harga yang murah, fitur mewah, kita keluarin juga paket produk. Misalnya program education center, ada seminar, pelatihan, sertifikasi, penyuluhan, beasiswa. Atau program holiday support, misalnya kita kasih voucher liburan, catering, perlombaan, dan lain-lain. Atau juga ada program social support, misalnya peduli bencana, peduli panti, peduli fasilitas umum. Dan program facility support, misalnya kita kasih hadiah dalam bentuk alat, terus support system, fasilitator event misalnya. Terus program laga ini biasanya terfokus pada satu dari 4 dasar strategi yang di atas ya. Meskipun pada akhirnya terjadi kombinasi antara 4 dasar strategi bisnis. Nah, konsep jendela pemasaran yang ke-8 adalah komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi antar personal, kelompok ataupun organisasi, baik secara verbal ataupun non verbal. Jadi dengan adanya komunikasi akan menimbulkan suatu reaksi, dan reaksi yang terjadi tergantung dari komunikasi yang diterima. Awal komunikasi biasa disebut aksi, sementara hasil dari komunikasi bisa juga disebut sebagai reaksi ya teman-teman. 4 aspek komunikasi yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, dalam berkomunikasi kita harus memperlihatkan sikap simpati. Yang kedua, kita harus memperlihatkan sikap empati. Yang ketiga, kita harus memiliki atau bersikap persuasif. Yang keempat, kita harus lebih interaktif. Ini bisa dilihat penjabarannya. Simpati proses keadaan seseorang merasa tertarik kepada seseorang atau kelompok karena sikap, wibawa, penampilan, dan perbuatan. Sementara empati, kemampuan seseorang untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Dan persuasif ini merupakan pendekatan, proses pembujukan, merayu, mengajak, meyakinkan untuk mengikuti arah pemikiran kita. Sementara interaktif, interaksi yang aktif dengan pelanggan sangat penting. Jadi jangan kita menunggu kontak atau komunikasi dari pelanggan, tapi kita yang duluan berkomunikasi dengan pelanggan. Implementasi komunikasi seperti tabel berikut, teman-teman bisa simak. Nah, jendela pemasaran yang terakhir nomor 9 adalah solusi. Solusi ini dapat diartikan sebagai pemecahan, penyelesaian, jawaban atau jalan keluar dari suatu permasalahan. Solusi itu harus menjadi jawaban dalam hal merebut pasar. Setidaknya ada 4 poin penting yang harus diperhatikan dalam menangani solusi. Pertama, produk. Ada 2 solusi yang harus diperhatikan, yaitu solusi internal dan solusi eksternal produk. Solusi internal produk adalah suatu pemecahan atau jawaban dengan adanya produk yang ditawarkan menjadi bagian daripada solusi. Sementara solusi eksternal merupakan produk suatu jadi solusi eksternal produk itu suatu pemecahan atau jawaban atas kekecewaan atau permasalahan dari produk sebelumnya yang telah dibeli dari kompetitor. Nah, solusi pelayanan gimana nih? Misalnya kita bersikap fast respon, tepat waktu, transparansi, dan ramah tamah. Ini sebenarnya bagian daripada solusi dalam pelayanan ya teman-teman. Yang ketiga itu solusi dalam bentuk permasalahan. Jadi biasanya ini timbul dari internal dan eksternal. Permasalahan internal adalah segala hal kendala yang terjadi dan berhubungan dengan ruang lingkup produk atau perusahaan. Sementara permasalahan eksternal adalah segala hal kendala yang tidak ada hubungannya dengan ruang lingkup produk atau perusahaan. Kedua permasalahan tersebut harus dapat dipecahkan solusinya dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, solusi dalam bentuk sistem, yaitu suatu kesatuan yang di dalamnya ada unsur dan elemen yang saling terhubung dan disusun teratur sehingga memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem yang mudah, efektif, efisien, visioner juga. Ini akan menjadi solusi terbaik bagi para pelanggan. Implementasi solusinya seperti ini teman-teman. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan, baik dalam kolom komentar atau langsung via WA ke saya, atau misalnya mau sharing atau ada saran dan kritik,
saya sangat terbuka dengan senang hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.